Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan hari ini bersama Ibu, kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Kelas 4 SD semester 2. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Afritia Anggreni Ratanggias, atau anak-anak dapat memanggil dengan nama Tias. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Amin. Insya Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran hari ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam, ya, di kelas 4 semester 2. Sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kalian kembali, karena pada masa pandemi ini, kita benar-benar harus membatasi diri. Jangan sampai kita tertular oleh wabah virus yang sedang pandemi di dunia ini, yaitu wabah virus corona. Untuk itu, kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan selalu menjaga 5M. 5M yang pertama yaitu adalah memakai masker. Pakailah masker apabila kita keluar dari rumah. Terutama keluarnya apabila benar-benar dalam keadaan yang sangat penting. Kalau tidak penting, lebih baik kita berdiam diri di rumah saja. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Selalulah kita mencuci tangan. Jangan hanya pada saat kita merasa kotor saja. Karena virus-virus itu tidak terlihat oleh mata kita. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita harus selalu menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain, demi memutus rantai wabah pandemi ini. M yang selanjutnya adalah membatasi mobilitas. Dan M yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Ya, begitu saja pengantar dari Ibu hari ini. Kemudian kita akan masuk untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gaya. Gaya di sini bukan gaya kita pada saat berfoto ya, anak-anak. Gaya di sini adalah gaya yang terdapat pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Apakah ada yang sudah mengerti apa itu gaya pada ilmu pengetahuan alam? Oh ya, bagus. Yang sudah mengerti bagus. Bagi yang belum paham, mari kita belajar bersama-sama. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ini adalah pengertian gaya secara umum. Bisa kalian pahami anak-anak? Ya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Selanjutnya, gaya tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena semua kegiatan atau aktivitas kita pasti menggunakan gaya. Dengan pernyataan ini, apakah ada yang bertanya-tanya di dalam benaknya? Kenapa gaya selalu melekat dalam kehidupan sehari-hari? Apabila ada yang memiliki pertanyaan dalam benaknya, baik, nanti akan kita pecahkan. Nanti kalian juga akan tahu kenapa gaya selalu tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk permulaan ya, apakah anak-anak bisa memberikan contoh gaya yang ada di sekitarmu? Nah, betul. Dari bacaan di sini terlihat ya, Nak ya. Contoh yang pertama adalah saat kita mengayuh sepeda, kita menggunakan gaya. Yo, siapa yang pernah menaiki sepeda? Sepeda untuk menjalankannya pasti perlu dikayuh ya, Nak ya. Nah, kaki kita untuk mengayuh itu juga menggunakan gaya.
Tanpa adanya gaya pada kayuhan kaki kita, maka sepeda tidak akan bisa berjalan atau bergerak. Kemudian, kita juga menggunakan gaya saat menggeser meja. Pada saat menggeser, kita menggunakan alat bantu apa di dalam tubuh kita? Ya, betul, tangan. Tangan kita mendorong, dan dorongan itulah yang dapat menyebabkan benda bergeser. Nah, dorongan itu dapat terjadi karena kita menggunakan gaya. Dari dua contoh ini, kita sudah bisa sedikit memahami ya anak-anak ya, bahwa memang benar gaya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Yang terakhir di sini, bahkan saat kita menyalakan lampu di rumah untuk penerangan, ini juga memanfaatkan gaya loh. Betul, lampu dapat menyala itu juga karena adanya gaya. Gaya apa? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam gaya. Jenis-jenis gaya terdiri dari macam-macam apa saja. Ada yang sudah tahu anak-anak? Bagus, kalau yang sudah tahu, Ibu sangat respect pada kalian. Bagi yang belum, mari kita pelajari bersama-sama. Macam-macam gaya yang pertama adalah gaya otot. Ya, gaya otot. Kita bahas bersama-sama ya, Nak ya. Gaya otot ini adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, atau mengangkat beban. Misalnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Kesimpulan dari sini, gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia. Berarti yang berada dari dalam diri manusia ya Nak ya. Selain mendorong, ada apa lagi Nak yang menggunakan gaya otot? Ya, betul. Selanjutnya, gaya yang kedua. Gaya yang kedua, macam gaya yang kedua maksud Ibu ya Nak ya, adalah gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam tertentu ya Nak ya, bisa menempel pada magnet. Misalnya, penggunaan magnet bisa mengangkat paku dan jarum. Ingat, logam di sini adalah logam tertentu. Logam tertentu di sini adalah logam yang terbuat dari besi atau baja. Karena besi atau baja itu dapat ditarik oleh magnet. Tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Macam gaya yang selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Pada gaya yang ketiga ini, macam gaya yang ketiga ini, yaitu gaya listrik, memang harus adanya aliran listrik. Seperti contoh yang pertama tadi, ya, bola lampu juga bisa hidup karena adanya gaya yang mengalir, yaitu gaya listrik. Apabila pada saat di rumah kita aliran listriknya padam atau mati, atau biasa kita sebut dengan mati listrik, mati lampu, maka bola lampu itu tidak akan bisa menyala karena tidak adanya gaya arus listrik yang mengalir, ya Nak ya. Kemudian, gaya yang keempat yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Gaya gesek itu harus ada dua benda. Kalau hanya ada satu benda,
maka gaya gesek. Yang selanjutnya adalah contohnya, contoh dari gaya gesek. Saat kita mendorong kursi beroda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, saat ada buah yang sudah matang di pohon, jatuh ke bawah karena pengaruh daya tarik bumi. Nah, gaya gravitasi ini hanya dimiliki oleh bumi, maka biasa disebut dengan gaya gravitasi bumi. Anak-anak pernah melihat film, baik itu di TV ataupun di YouTube, tentang astronot. Astronot itu adalah orang yang melakukan penjelajahan di luar angkasa. Nah, kalau anak-anak pernah melihat, dapat kalian lihat di sana, astronot itu hidupnya melayang-layang karena di luar angkasa tidak adanya gaya gravitasi. Berbeda dengan kita yang ada di bumi, kita dapat berdiri dan berjalan dengan tegak di permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Bisa kalian bayangkan apabila di bumi tidak memiliki gaya gravitasi, maka kita akan melayang-layang, seperti halnya astronot yang ada di luar angkasa. Yang selanjutnya, yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada ketapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Busur panah yang bersifat lentur juga bisa menggerakkan anak panah. Nah, ketapel, anak laki-laki pasti tidak asing ya dengan nama-nama ketapel ini. Nah, ketapel, di ketapel itu kan ada karet, ya nak ya. Nah, karet itu memiliki gaya pegas. Dengan adanya gaya pegas, maka batu yang berada di karet itu pada saat kalian tarik, kemudian kalian lepas, batunya akan terpental, meloncat, ya nak ya. Bahasan yang selanjutnya adalah macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, pengaruh gayanya dapat menggerakkan benda yang diam atau mengubah posisi benda. Contohnya, mobil yang mogok didorong agar dapat bergerak maju. Timbangan yang ditarik dengan katrol akan bergerak ke atas. Meja yang digeser dapat berubah posisinya. Yang selanjutnya, gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, saat menangkap bola, bola yang mulanya bergerak menuju arah kita akan diam ketika ditangkap. Bola yang tadinya bergerak menuju ke kita akan mengenai wajah kita, kemudian kita tangkap. Nah, tangkapan itu menyebabkan bolanya berhenti bergerak atau menjadi diam. Sepeda atau kendaraan yang direm akan berhenti. Sepeda atau kendaraan tadinya jalan, dengan direm, diberikan gaya, dia akan berubah menjadi berhenti. Kemudian troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Yang ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, menekan plastisin. Plastisin dalam bahasa di daerah ibu biasa dikenal dengan malam, tanah liat, atau adonan kue bisa mengubah bentuk. Yang tadinya tidak berbentuk menjadi berbentuk, ya nak ya. Botol plastik kemasan atau kaleng yang diremas akan penyok dan berubah bentuk. Telur yang jatuh ke lantai akan pecah karena benturan. Yang pertama, gaya yang diberikan yaitu tekanan.
Contoh yang kedua yaitu remasan. Pada contoh yang ketiga yaitu jatuh, bendanya jatuh, telurnya jatuh ya nak ya. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Contohnya, saat kita menjatuhkan bola basket ke lantai, maka bola akan terpantul dan arahnya akan berubah dari bawah menuju ke atas. Sepeda bisa dibelokkan ke arah kanan atau kiri. Bola yang menggelinding, misalnya bola menggelinding itu ke arah kiri, kemudian dengan diberikan kita tendangan, akan berubah arah menjadi ke arah kanan. Yang kelima, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, saat mengayuh sepeda, semakin cepat mengayuh, maka akan semakin cepat juga pergerakan sepeda kita. Kemudian, pedal gas pada kendaraan yang ditekan membuat laju kendaraan semakin cepat. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu manfaat gaya. Manfaat-manfaat gaya yang pertama untuk gaya gravitasi. Gaya gravitasi membuat benda-benda jatuh. Benda sebenarnya bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke permukaan bumi. Ini karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda-benda ke pusat bumi. Tanpa adanya gravitasi, semua hal yang ada di bumi, bahkan tanah dan laut, akan melayang bebas. Tanpa gravitasi pula, bumi, planet, bulan, matahari akan bergerak bebas tidak beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, gravitasi bermanfaat untuk kegiatan olahraga dan hiburan, seperti terjun payung, para layang, bungee jumping, dan loncat indah. Manfaat gaya yang kedua yaitu manfaat gaya gesek. Yang pertama, membantu makhluk hidup dan benda-benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menghentikan kendaraan yang sedang bergerak. Menciptakan panas seperti di mesin kendaraan dan korek kayu. Manfaat gaya magnet yaitu bel listrik yang untuk menggerakkan pemukul lonceng. Kompor sebagai penunjuk arah kompas. Maaf, Ibu salah membaca. Kompas sebagai penunjuk arah di bumi. Yang ketiga, dinamo sepeda dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Yang keempat, magnet dapat mengangkat rongsokan-rongsokan besi. Dan yang kelima, ini sebagai hiasan. Hiasan-hiasan yang menempel di kulkas kalian itu juga menggunakan gaya magnet. Manfaat gaya listrik yaitu yang pertama, memberikan penerangan. Yang kedua, memberikan tenaga bagi peralatan elektronik. Yang ketiga, memacu jantung dengan menggunakan alat pacu jantung. Yang kelima, manfaat gaya pegas. Manfaat gaya pegas yang pertama yaitu membantu tidur kita menjadi lebih aman dan nyaman dengan adanya spring bed. Nah, spring bed, kasur-kasur, spring bed itu kasur ya nak ya. Di dalamnya itu tidak hanya berisi busa, tapi berisi juga pegas. Maka spring bed menggunakan gaya pegas pula. Yang kedua, shock breaker di kendaraan, baik mobil ataupun motor, itu juga menggunakan gaya pegas. Yang ketiga, karet untuk mengikat. Manfaat gaya yang keenam yaitu manfaat gaya otot. Yang pertama, dapat membuat manusia berjalan dengan adanya otot yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua, dengan adanya otot, manusia dapat bekerja, melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, dengan adanya gaya otot, manusia bisa mengangkat beban. Dan yang keempat, makhluk hidup lainnya dapat berburu dan mencari makan dengan adanya gaya otot.
Sekian dan terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk pembelajaran IPA pada kesempatan hari ini, yaitu tentang pembahasan gaya bagi kelas 4 semester 2. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Maka, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak hebatku.